Baik, yang lain silakan sambil dibuka kameranya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah kita ketemu lagi pada pagi hari ini dalam mata kuliah Teknik Pondasi. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Namun sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa menurut jadwal kita ini seharusnya offline ya. Gitu. Nah cuma kemarin ya ada masukan dari Bayu, apakah tidak atau minta untuk dilaksanakan secara online. Nah, seperti saya sampaikan, saya serahkan ke kalian, kalian lebih suka online atau offline. Memang ada positif negatifnya, tapi itu adalah pilihan ya. Kalau online ya seperti pertimbangannya Bayu ya, itu kalian masih bisa mengulang-ulang kembali ya karena ada rekamannya. Ya, sedangkan kalau offline memang benar ya, itu kita tidak ada rekamannya ya, sehingga kalau kalian tidak benar-benar memperhatikan ya atau tidak mencatat, kalian nanti akan terlewat ya. Tapi kalau online ya, meskipun kalian nanti tidak begitu memperhatikan, walaupun sebaiknya tetap harus diperhatikan, atau kalau kalian memang belum paham ya, itu masih bisa mengulang-ulang lagi kata demi kata penjelasan dari yang saya berikan ya. Nah, kemarin sudah diadakan polling ya, sebagian besar menginginkan untuk online ya. Saya nggak tahu apakah online ini berlaku juga untuk minggu-minggu berikutnya ya. Kalau kalian memang menginginkan untuk minggu-minggu berikutnya yang terjadwal offline minta di-online kan ya, bagi saya tidak masalah ya, saya ikuti apa menurut kalian ya, seperti itu. Nah, cuma nanti perlu kita sepakati ya, gitu kalau emang karena kita masih ada sampai UTS. Ya, kita sampai UTS, kalau UTS offline ya, UTS harus offline, UAS juga harus offline ya. Tapi kuliah ya, yang terjadwal online offline ya, di mana di jurusan ya, itu kalau kalian menginginkan untuk tetap online ya, itu saya siap melaksanakannya juga ya, tidak masalah. Cuma di situ ada komitmen dari kalian ya untuk tetap memperhatikan ya. Karena kalau dengan online saya tidak bisa memperhatikan kalian apakah kalian memperhatikan atau tidak. Kalau offline saya bisa menegur ya kalau ada yang tidak memperhatikan, ada yang ngantuk ya, itu. Nah, sehingga untuk online itu lebih banyak kepada kedisiplinan diri dan komitmen dari kalian atau diri kalian masing-masing ya, gitu. Apalagi kalau misalkan ada yang tidak buka kamera ya, nah itu juga saya tidak melihat apakah kalian memang hadir atau memperhatikan ya. Nah, jadi di situ benar-benar kalau online ya, itu seperti yang saya sampaikan yang sebelumnya ya, bahwa sebenarnya semua itu adalah tergantung komitmen diri kalian sendiri ya. Karena yang mengambil benefit ya dari setiap perkuliahan itu adalah kalian ya, bukan dosennya. Oke, ya. Nah, jadi saya menerapkan ya atau
berharap bahwa kalian termotivasi untuk bisa memiliki komitmen diri sendiri ya. Oke, nah demikian juga, oh sebentar saya mau absen dulu ya. Di sini ada ada 25, berarti ada 24, ada satu kamera berdua atau tidak? Kalau dilihat dari nama-namanya itu tidak ada ya, itu. Kalau ada ditulis 2 nama ya, atau 3 nama kalau misal atau nama-nama yang kalian berbarengan ya, satu kamera. Tapi karena tidak ada 24 berarti saya absen dulu ya, 24 sedangkan di online di e-learning ya, itu saya lihat, yang mengisi absensi di e-learning itu ini sepertinya internet saya masih agak sedikit lemot. Oke, sambil tunggu ya. Sambil menunggu untuk mengkonfirmasi dengan absensi yang di e-learning, eee, sebagaimana kita ketahui bersama ya, sesi ini adalah sesi untuk diskusi dan tanya jawab. Silakan dimulai saja kalau memang ada yang ingin ditanyakan ya, silakan raise hand. Karena saya berharap bahwa, atau berasumsi bahwa kalian sudah, memperhatikan atau menyimak atau menonton video yang, eee, ada di channel YouTube yang linknya sudah saya berikan. Jadi untuk minggu ini lanjutan dari minggu lalu ya, tentang pondasi telapak yang video yang saya berikan linknya untuk minggu ini, itu tentang bagaimana menghitung penurunan ya dari pondasi telapak, dan yang kedua bagaimana menghitung, kekuatan struktur. Dalam hal ini pondasi telapak yang terbuat dari beton bertulang, sehingga ya di dalam, video tersebut dijelaskan bagaimana kalian, cara menghitung tulangan yaitu dengan, eee, apa namanya, menghitung momen maksimum. Ya, momen maksimum yang terjadi pada potongan-potongan tertentu ya, potongan-potongan yang dianggap memiliki momen maksimum ya, kemudian dari momen maksimum itu kalian bisa menghitung luas tulangan yang dibutuhkan, oke. Nah, sedangkan untuk menghitung luas tulangan yang dibutuhkan, itu kita tidak pelajari di sini, karena itu masuk ke ranahnya konstruksi beton ya, yaitu jadi, yang kalian perlu hitung dalam perencanaan pondasi itu, eee, cukup sampai momen ya, tapi, untuk ke penulangannya ya, luas tulangannya yang dibutuhkan itu bisa menggunakan rumus yang diberikan ya pada mata kuliah konstruksi beton. Ya, saya tidak intervensi metode apa yang diajarkan oleh dosen, terkait ya. Silakan kalian pelajari aja ya, ya. Tapi juga untuk mata kuliah atau untuk ujian, eee, fondasi ya, itu tidak, sampai ke sana ya. Tidak akan ditanyakan sampai menghitung luas tulangan yang dibutuhkan ya. Kalau untuk mata kuliah pondasi hanya diminta untuk menghitung momen maksimum yang pada potongan-potongan tertentu ya, ya sehingga nanti itu yang akan dijadikan untuk menghitung luas tulangan ya. Kalau kalian apa, eee, review ya konstruksi beton kalau menghitung tulangan itu kan, harus diketahui dulu momen maksimumnya ya, yaitu itu tulangan lentur kan ya, yaitu. Nah,
Di mana, di pondasi telapak tidak ada tulangan geser ya, tulangan gesernya cukup tulangan minimum ya, yang ada adalah tulangan untuk menahan momen ya, sehingga yang terpenting di sini adalah momen maksimum untuk menghitung atau merencanakan, tulangan ya pada pondasi telapak. Kira-kira begitu benang merahnya ya, yaitu dari apa, video yang perlu kalian simak ya, itu untuk, minggu ini. Silakan, saya masih belum lihat ada yang raise hand ya, silakan ya. Sedangkan tugasnya ya untuk minggu ini kalian diminta untuk, membuat, ringkasan ya tentang pondasi telapak ya, dan ini materi semua ya yang diberikan dari mulai minggu ke berapa tuh ya, kalau saya lihat di mana, oh ini udah muncul dulu, ini absensinya ya. Coba kalau saya sebutkan namanya ya, tolong kalau hadir ya, itu tolong menyaut ya, itu karena di sini kalian ada beberapa yang tidak absen. Sebagaimana saya ulang lagi ya, sebagaimana kesepakatan kita, kalau kalian tidak absen di e-learning ya, tapi hadir, itu statusnya menjadi hadir tapi dengan terlambat 15 menit. Yang tidak absen di e-learning ya, tadi hadir tapi hadir sekarang ya, tolong menyahut ya, yaitu Jalu Al-Fayat. Jalu ada? Hadir, Pak. Baik. Kemudian Jalu ya, jadi hadir terlambat. Kemudian yang berikutnya Raihan Abyan. Ada Raihan Hadir, Pak. Baik. Ya. Putri Anissa. Ada? Hadir, Pak. Baik. Atif Bagaskara. Atif tidak menyaut berarti memang tidak hadir. Ya, Atif. Okrabilah. Okrabilah ada? Hadir, Pak. Hadir, baik. Muhammad Hadir, Asadel. Pak. Muhammad Asadel? Muhammad Asadel? Saya Hadir, lihat. Pak. Oh ya, oke. Hadir, Pak. Muhammad Asadil hadir. Baik, baik. Farhan Ramadan. Farhan Ramadan sepertinya tidak hadir. Oke. Hadir, Pak. Mana? Nampak mana Farhan Ramadan? Oke, ya. Hadir, Pak. Hadir. Oke, ya. Reza Dwi. Hadir, Pak. Hadir, oke. Reza Dwi. Coba kita Ini cek. Pak ada, Pak. Ya, ya. Reza Dwi, tapi ada lagi. Hadir, Pak. Reza Dwi hadir. Baik, Pak. Ya, sudah saya absen sebentar. Mohon maaf, saya agak saat ini Hadir, nih Pak. jaringannya agak lemot ya. Oke, jadi sedikit saya review kembali ya, bahwa untuk menghitung kekuatan fondasi telapak ya, itu ada 3 cara secara general atau secara prinsip. Yang pertama adalah kita bisa menggunakan
data tanah dari pengujian laboratorium, gitu ya. Kemudian data tanah dari pengujian di lapangan, ya. Nah, sebenarnya ada 2 macam itu ya, karena kalian sudah belajar ya, bahwa pengujian tanah itu bisa dilakukan ngambil sampel di lapangan kemudian dibawa ke laboratorium, ya. Sedangkan kemudian kalian ada data yang diambil langsung dari pengujian lapangan. Nah, untuk fondasi telapak, karena lapisan tanah dasarnya, ya lapisan tanah dasar itu adalah tanah yang lapisan tanah di mana diletakkan dasar fondasi, itu namanya tanah dasar ya. Jadi letak tanah dasarnya itu relatif dangkal dari permukaan. Nah, karena relatif dangkal, ya, kita bisa mudah mengambil sampel untuk menghitung daya dukung tanahnya, ya tanah dasar tersebut, ya, untuk dibawa ke laboratorium. Karena kalian juga sudah paham dari mata kuliah mekanika tanah atau pengujian tanah bahwa ada parameter tanah untuk pengujian di laboratorium yang harus menggunakan sampel undisturbed. Ya, sampel itu kan ada 2 macam, ada simple disturbed dan sampel undisturbed, terganggu dan tidak terganggu. Oke. Nah, untuk menghitung daya dukung tanah, ya, yang kita sudah bahas kemarin, yang berdasarkan data laboratorium, ya, yang kita menggunakan rumusnya Terzaghi, ya. Di situ parameter yang kita gunakan dari rumus Terzaghi itu ada beberapa parameter tanah yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah kohesi, yang kedua sudut geser tanah, ya, dan yang ketiga adalah kadar air, kemudian ada gamma, kan gitu ya, yaitu berat isi. Nah, kalau berat isi, ya, kalian juga sudah belajar pengujian tanah. Untuk mengetahui berat isi tanah, ya, kalian melakukan pengujian tanah di laboratorium dengan menggunakan sampel yang terganggu atau tidak terganggu. Kalau untuk berat isi, ada yang ingat atau tidak? Jadi kalau untuk parameter berat isi, ya, sampelnya bisa atau boleh tanah yang terganggu. Tapi kalau untuk mengetahui atau mengukur besarnya kohesi dan sudut geser, itu tanah yang tidak terganggu. Ya. Nah, kalian sudah belajar juga mungkin ya bagaimana mengambil sampel tanah yang tidak terganggu. Ya, gitu. Nah, mengambil sampel tanah yang tidak terganggu, ya, kalau kedalamannya sangat dalam, ya, atau letaknya sangat dalam, itu agak sulit, ya. Nah, tapi kalau tanah, lapisan tanah yang kita mau ambil sampel tak terganggunya itu relatif dekat dengan permukaan, itu mudah kita ambil, ya. Nah, oleh karena itu, ya, untuk ke pondasi telapak, ya, kita bisa menggunakan atau kita bisa mengambil data tanah yang dari pengujian laboratorium, karena sampel tak terganggunya itu mudah diambil, ya, yaitu. Tapi kalau nanti kita akan belajar ya, kalau untuk pondasi dalam ya atau pondasi tiang ya, karena lapisan tanah dasarnya sangat jauh dari permukaan tanah ya, itu sulit untuk kita melakukan atau mengambil sampel tidak terganggu. Ya.
Nah, oleh karena itu kalau untuk pondasi telapak, nah nanti kita akan lihat ya, itu kebanyakan kita menggunakan data hasil pengujian lapangan, begitu. Nah, kalau untuk pondasi telapak yang saat ini kita pelajari ya, kita bisa menggunakan data atau parameter tanah dari hasil pengujian laboratorium ya. Nah, perlu juga diketahui hasil pengujian laboratorium itu lebih akurat dibanding pengujian lapangan ya. Nah, oleh karena itu ya, dalam bab pondasi telapak ini kalian saya ajarkan lebih mendalam itu pondasi apa namanya, perencanaan atau kontrol ya stabilitas tanah itu berdasarkan data laboratorium. Begitu ya. Di buku saya itu dipelajari juga atau dijelaskan juga bagaimana menghitung jika menggunakan data pengujian lapangan, di mana pengujian lapangan itu biasanya menggunakan data sondir dan data SPT ya. Tapi saya sarankan ke kalian ya, untuk pondasi telapak ya sebaiknya atau bahkan seharusnya menggunakan data pengujian laboratorium ya. Jangan menggunakan data pengujian lapangan. Kecuali kalau kalian merencanakan pondasi telapak masih dalam tahap misalkan prarencana ya, yaitu atau cuma mau menghitung perencanaan kasar atau menghitung biaya pembuatan pondasi ya secara kasar. Tapi kalau udah detail teknis ya, kalian harus menggunakan data pengujian laboratorium. Dalam hal ini yang saya ajarkan ke kalian itu adalah menggunakan rumus Terzaghi ya, kemudian disempurnakan dengan faktor koreksi Hansen ya untuk beberapa kondisi yang tidak terpenuhi persyaratannya dari rumus Terzaghi ya. Kemudian ada tambahan modifikasi atau metode ya jika jika bebannya adalah eksentris ya, ada dan juga apabila ada muka air tanahnya atau ada pengaruh air tanahnya. Nah, kemudian ya, tadi pertanyaannya adalah kenapa Pak faktor keamanannya berbeda-beda? Iya, tadi saya katakan ya setiap metode tentunya berbeda-beda ya. Dalam metode Terzaghi ya juga faktor keamanan untuk beberapa kontrol stabilitas juga berbeda ya. Artinya kita kan diminta untuk mengontrol stabilitas ya fondasi di mana kriterianya FK daya dukung, FK geser dan FK guling, FK geser dan FK daya dukung. Untuk FK geser ya kita ambil 1,5 ya. Tapi coba kalian cermati lagi ya untuk FK geser ya. Nah, FK guling dulu lah ya. Untuk FK guling ya itu 1,5 ya. Tapi kalau kita mau mengikut sertakan ada yang menahan dari tanah pasif ya, pengaruh tanah pasif ya, itu kalian gunakan harus lebih besar dari 2. Jadi pertanyaan Okrabila ya gitu bahwa kapan pondasi disebut aman? Ya apabila kontrolnya tadi terpenuhi bahwa FK guling ya harus lebih besar dari 1,5 ya. Tapi kalau kalian mengikut sertakan ada tekanan tanah pasif yang kalian hitung di situ menahan guling ya, yang menahan guling ya, faktor keamanannya justru harus lebih besar dan sama dengan 2 atau minimal 2. Begitu ya.
Jadi kalau kurang dari 1,5 atau kurang dari 2 ya kalau mempertimbangkan tanah pasif ya, itu berarti tidak terpenuhi ya. Harus kalian redimensi lagi apakah ukuran apa, apakah lebar pondasinya ya harus diperlebar ya, gitu. Atau juga kedalamannya harus diperdalam. Karena kalau kalian lihat dari rumus Terzaghi yang mempengaruhi besarnya daya dukung itu ya, itu adalah parameter tanah tadi kohesi, sudut geser ya, tapi juga yang dipengaruhi oleh B, lebar pondasi ya. Demikian juga dipengaruhi oleh ZF ya, kedalaman pondasi ya. Jadi di apa namanya? Dimodifikasi lagi aja ya ukuran-ukuran pondasi tadi ya kalau tidak terpenuhi FK-nya. Demikian juga FK untuk geser ya. FK geser hampir sama dengan FK guling ya. Minimal harus 1,5. Tapi kalau kita mempertimbangkan apa namanya? Adanya tanah pasif ya, itu tanah pasif ya itu harus minimal 2 ya. Nah, sedangkan ya kalau FK daya dukung ya ini kita agak lebih tinggi ya, ambil FK-nya ya minimal 2,5 sampai 3 ya. Boleh kalian ambil 2,5 ya. Akan lebih ideal kalau bisa sampai 3 ya. Nah, seperti itu. Jadi FK-FK ini diambil ya memang sudah ditentukan oleh penemu rumus tersebut yang kita gunakan gitu ya. Kenapa kok bisa berbeda-beda ya selain dari apa kita gunakan ya prinsipnya adalah faktor keamanan ini kan keyakinan kita ya yaitu bahwa keyakinan kita terhadap data-data yang kita ambil ya. Nah, misalkan ya karena pondasi ini data apa sangat dipengaruhi oleh data tanah ya, sedangkan mungkin ya pengujian tanah itu apa dianggap kurang begitu akurat ya khususnya di apa di ya tadi di parameter yang untuk daya dukung ya makanya si penemunya mengatakan bahwa harus FK-nya harus 2,5 ya sampai 3 ya. Jadi demikian ya. Jadi sebenarnya faktor keamanan itu adalah ketidakyakinan kita terhadap data-data tanah dan juga terhadap rumus-rumus yang mereka temukan sebenarnya gitu. Karena keakuratan apa rumus itu juga kan nggak 100% tingkat keakuratannya sehingga disitulah bermain faktor keamanan. Mudah-mudahan apa penjelasan saya ya secara komprehensif tadi ya itu bisa dipahami. Bagaimana Okrabila? Iya Pak, cukup jelas Pak. Terima Baik. kasih. Ada lagi yang lain yang ingin ditanyakan? Sebagai tambahan ya, coba saya mau konfirmasi, apakah kalian di mata kuliah mekanika tanah itu dipelajari atau mempelajari tentang distribusi tegangan dalam tanah? Kalian menghitung tegangan tanah ya pada kedalaman-kedalaman tertentu. Judulnya kalau nggak salah distribusi tegangan dalam tanah. Ada yang ingat? Apakah kalian sudah Belajar belajar Pak. atau belum itu? Distribusi tegangan dalam tanah. Atau menghitung tegangan tanah geostatik vertikal.
Ya, ada. Oh, sudah atau lupa? Nah, coba silakan kalian Ada Pak di baca-baca lagi. semester 3 kemarin, Pak. Nah, berarti sudah dipelajari ya semester 3 kan ya? Itu. Nah, itu kalian pahami baik-baik ya, gitu. Karena akan menambah pemahaman kalian pada saat kalian mendengar penjelasan saya bagaimana menghitung penurunan ya. Itu karena pada saat menghitung penurunan pondasi ya, itu ada korelasinya dengan tegangan geostatik vertikal ya. Itu ya, tegangan yang terjadi di bawah tanah ya, itu akibat berat tanah itu sendiri ya, dan juga akibat beban luar. Jadi bagaimana menghitung tegangan pada kedalaman-kedalaman tertentu yang saya jelaskan pada saat menghitung penurunan ya. Nah, itu kalian buka lagi mekanika tanahnya ya, yang tadi terkait tegangan distribusi distribusi tegangan geostatik vertikal, tegangan dalam tanah ya. Yaitu karena kalau kalian tidak bisa menghitung itu berarti kalian tidak bisa menghitung penurunan ya. Dalam penjelasan saya di video tersebut tidak membahas bagaimana menghitung tegangan dalam tanahnya ya pada kedalaman tertentu ya. Untuk menghitung penurunan tersebut kan harus diketahui tegangan yang terjadi ya pada kedalaman-kedalaman tertentu ya, itu baik itu akibat berat tanah itu sendiri ya, maupun akibat berat tanah eh, akibat beban luar ya. Nah, jadi jangan dilupakan itu ya. Jadi saya saran kalau kalian masih belum paham, baca-baca lagi ya tentang distribusi tegangan dalam tanah tersebut ya. Kalau kalian masih ragu ya, silakan ditanyakan baik itu ke pengajar yang sebelumnya, boleh juga ditanyakan ke saya kalau misalkan dalam pertemuan seperti ini, silakan ya. Yaitu siapa yang mengajar kalian mekanika tanah? Ada yang Bu bisa Yelvi. Bu Yelvi. Iya. Nah, tanya lagi Bu Yelvi ya. Itu Bu Yelvi juga kalau sepengetahuan saya mengajarnya cukup detail dia. Ya, jadi kalau kalian memang masih belum paham, sebaiknya ditanyakan lagi ya. Karena saya nggak mau dan nanti gara-gara kalian nggak paham menghitung tegangan dalam tanah, ya kalian nanti tidak bisa menghitung penurunannya. Ya, kalian mekanika tanah di semester berapa? Kalian peroleh mekanika tanah semester berapa ya? 2 dan 3. 3, Pak. 2 dan 3. Itu mekanika tanah sama pengujian tanah jadi satu mata kuliah atau bagaimana? Berbeda? Beda, Pak. Beda, Pak. Berbeda. Kalau mekanika tanah 2 semester, kalau pengujian tanah di semester berapa? Di semester 3, Pak. Iya, Semester. semester 3, Pak. Jadi pengujian tanah khusus semester 3, mekanika tanah semester 2 dan 3, begitu ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Baik, iya. Karena kalau kalian
menggunakan atau kita menggunakan sistem SKS ya, itu kalau kalian mengambil mata kuliah pondasi, kalian harus lulus dulu tuh mata kuliah pengujian tanah dan mekanika tanahnya ya, gitu. Nah, itu prasyaratnya. Nah, tapi kalau kita sistem paket ya, itu sebenarnya kita tidak menganut seperti itu ya, gitu. Nah, oleh karena itu saya mau confirm aja ya, apakah tolong raise hand ya, siapa yang di mekanika tanahnya, ini saya tanya mekanika tanah dulu. Mekanika tanahnya, tapi saya mau tanya dulu deh, yang ngajar pengujian tanah siapa? Karena tadi kan ini berbeda ya. Yang ngajar pengujian tanah siapa? Bu Bu Yelvi Yelvi juga? sama Pak Handi. Bu Yelvi sama? Sama Pak Handi, Pak. Berdua, gantian atau bagaimana? Tim teaching ya? Ya Putri. Iya, Pak. Jadi gantian gitu. Oh, gantian. Tapi Pembagiannya pernah ada juga yang gimana? Iya, tapi pernah juga satu hari tuh ada Pak Handi, tapi ada Bu Yelvi juga. Oke. Tapi kalau mekanika tanah hanya Bu Yelvi. Gitu kan? Iya, Pak. Kalau mekanika tanah yang semester 2, Bu Yelvi juga. Betul, Pak. Baik. Nah, oke. Ini saya mau konfirmasi. Sama Pak Bu Yelvi juga. Iya, baik. Untuk yang mekanika tanah semester 3, ya, siapa yang dapat nilai A? Raise hand. Nggak ada. Siapa yang dapat A minus? Nggak ada juga. Siapa yang dapat? Pak, maaf Pak, putus-putus. Oh, putus-putus. Oke. Siapa yang dapat nilai mekanika Jadi yang tanah di semester terakhir 3? nilai apa gitu. Siapa yang mendapat nilai mekanika tanah semester 3 yang nilainya A? Raise hand. Nggak ada. Yang dapat nilai A minus? Oh, Oklabila dapat nilai A. Oke. Nah, turun tangan. Raise hand-nya diturunin. Yang A minus? A minus. Tidak ada. B plus? B plus tidak ada. B? B? Yang nilai B? Tidak ada. Oh, Gilang. Jomplang banget ya. Cuma satu-satu B. B minus? Ada yang B minus? Enggak ada. Berarti pada dapat kebanyakan C dong. Yang C? C plus dulu lah. Enggak ada. Atau pada lupa? C plus. Yang dapat C? Kayaknya pada lupa, Pak. Hah? Kayaknya Kenapa pada lupa, Putri? Pak. Kemarin dapat nilai apa?
Wah, kalau Kayaknya nilai pada jangan. lupa Pak kemarin dapat nilai. Kalau ini eh, pasti kan kalian tahu dong, nggak lupa sama sekali kan. Kecuali jadi kalau kalian nilai sampai lupa tuh kalau menurut saya ya, kecuali dulu saya. Kalau dulu saya nilai saya itu angka. Kalau angka boleh lupa. Itu kan 7, sekian, 8, sekian gitu kan. Kalau ABC gitu kan kalian pastinya ini ya. Itu. Ya kira-kira aja lah. Artinya gitu kan. Oke. Siapa yang dapat C? Yang merasa dapat C? Nggak ada. Yang merasa dapat D? Ada yang dapat D, nggak usah malu-malu. Ini lupa sama sekali atau memang ini nih? Hah? Kenapa saya tanyakan ini? Ya itu tadi gitu kan. Kalau sistem SKS ya kan, saya yakin kalau kalian eh, ikut mata kuliah pondasi ya, itu kalian sudah lulus. Lulus itu artinya ya minimal C lah ya, gitu. Itu. Nah, tapi itu juga berarti apa kalian seharusnya ya sudah paham ya kan. Itu. Nah, saya juga berharap di sini ya minimal tidak ada yang dapat nilai D ya, minimal C di baik mekanika tanahnya maupun pengujian tanahnya ya. Tapi itu pun benar-benar nilai itu sesuai dengan kemampuan kalian atau pemahaman kalian ya. Jangan ya tapi nilainya C tapi kalian nggak paham ya. Nah, seperti itu. Oke, jadi saya berharap bahwa kalian yang bisa mengevaluasi diri sendiri, ya. Jadi kalau kalian mendapat nilai yang bagus, ya B atau bahkan A, ya, tapi kalian merasa masih belum paham mekanika tanahnya, ya, atau pengujian tanahnya, tolong di catch up ya, dikejar gitu kan, biar sesuai antara nilai dengan kemampuan atau kompetensi kalian ya begitu makanya kalian hmm, setuju atau tidak setuju ya Pak Menteri kita Pak Nadiem Makarim sudah mengatakan bahwa seakan-akan saat ini tidak perlu lagi ijazah jadi ijazah juga tidak berperan ya itu kemudian tapi sebenarnya masalahnya bukan ijazahnya tidak berperan, karena kitanya yang pelakunya yang mudah mengeluarkan ijazah. Ya dengan ya korelasi tadi yang saya sampaikan, ya kan, antara nilai dengan kemampuan mahasiswa itu tidak sama, ya, gitu. Sehingga Pak Menteri kita ya itu mengambil kesimpulan seakan-akan ya ijazah itu tidak menunjukkan kemampuan sehingga tidak begitu berperan ya itu. Padahal seharusnya tidak seperti itu ya kalau sehingga kalau saya merasa bahwa ya statement beliau itu saya setuju kondisinya adalah seperti itu ya tapi bukan berarti dihilangkan ijazahnya ya tapi prosesnya yang harus diperbaiki. Nah makanya saya berkeinginan gitu kan bahwa walaupun kalian mendapat nilai yang
bagus ya dari dosen ya, gitu. Tapi kalian tunjukkan bahwa kemampuan kalian memang sesuai dengan nilai tersebut, ya. Jangan nanti memalukan, ya, keluar dari PNJ nilainya B, A, ya, gitu. Tapi begitu udah keluar, ya, kemampuannya tidak ada apa-apa. Ya, selain memalukan diri kalian sendiri, ya, tapi juga memalukan institusi PNJ. Sehingga itulah statement atau kesimpulan dari Pak Menteri, memang kenyataannya seperti itu adanya, ya, begitu. Nah, jadi saya minta kalian, ya kan, untuk mengurangi atau menghilangkan kesimpulan seperti itu, tunjukkan dari kalian, ya, itu. Coba lihat lagi, ya, nilai-nilai kalian, ya. Kalau ada yang dapat nilai B, ya, nilai A, ya kan. Ya, nilai C juga demikian. Sudahkah sesuai dengan kemampuan saya? Gitu. Kalau belum, ya kan, ya kalian belajar lagi, nggak usah malu-malu, ya, begitu ke dosen yang bersangkutan.